Jet tempur generasi kelima ini bukan sekadar pesawat biasa. Dengan teknologi siluman canggih, manuver ekstrem, dan persenjataan mematikan, Su-57 menjadi salah satu jet tempur paling ditakuti di dunia. Di video ini, kita akan membahas berbagai keunggulan Su-57, mulai dari desain stealth, avionik mutakhir, hingga rudal hipersonik yang membuatnya jadi ancaman serius di medan perang. Apa yang membuat Sukhoi Su-57 lebih unggul dibanding jet tempur lain? Dan benarkah Su-57 mampu mengalahkan F-22 Raptor atau F-35? Lalu senjata rahasia apa yang tersembunyi dalam pesawat ini? Tonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru tentang dunia militer dan teknologi pesawat tempur, terutama Su-57 milik Paman Putin ini. Jet tempur Sukhoi Su-57 merupakan pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Rusia. Dijuluki sebagai predator langit, Su-57 memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya salah satu jet tempur paling mematikan di dunia. Berikut beberapa alasan mengapa Su-57 mendapat julukan tersebut. 1. Desain siluman yang canggih. Sukhoi Su-57 dirancang dengan teknologi stealth, siluman yang mampu mengurangi jejak radar. Bentuk aerodinamisnya yang unik, serta penggunaan material komposit membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh, memberikan keuntungan strategis dalam pertempuran udara. 2. Manuverabilitas superior. Dilengkapi dengan mesin AL-40 dengan thrust vectoring, Sukhoi Su-57 mampu melakukan manuver ekstrem yang tidak dapat dilakukan oleh banyak jet tempur lainnya. Kemampuannya dalam bermanuver tinggi memberikan keunggulan dalam dogfight, pertempuran jarak dekat. 3. Sistem avionik mutakhir. Su-57 dilengkapi dengan sistem avionik canggih yang mengintegrasikan kecerdasan buatan AI untuk membantu pilot dalam navigasi dan pertempuran. Sistem radar AESA, Active Electronically Scanned Array, pada pesawat ini memungkinkan deteksi dan pelacakan musuh dari jarak jauh. 4. Persenjataan mematikan. Su-57 dapat membawa berbagai jenis senjata canggih, termasuk rudal udara ke udara, rudal hipersonik, dan bom pintar. Senjata ini ditempatkan dalam ruang internal untuk menjaga profil siluman pesawat tetap optimal. Jenis-jenis senjata mematikan Sukhoi Su-57. Rudal udara ke udara R-77M memiliki jangkauan lebih dari 190 km. Rudal ini dirancang untuk menargetkan pesawat musuh dengan sistem pemandu radar aktif. Rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata paling mematikan yang dapat mencapai kecepatan Mach 10 dan sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Rudal udara ke darat KH-38 dirancang untuk menyerang target darat dengan presisi tinggi. Rudal ini memiliki berbagai varian dengan sistem pemandu yang berbeda. Bom pintar KAB-500 dilengkapi dengan sistem pemandu laser atau satelit, memungkinkan serangan akurat terhadap sasaran strategis. Meriam GSH-30-1, senjata kanon 30 mm yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat, memberikan daya hancur tinggi terhadap pesawat musuh dan target darat. 5. Kemampuan multiperan. Jet tempur ini mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga operasi intelijen. Fleksibilitas ini menjadikannya aset penting dalam strategi pertahanan udara Rusia. 6. Kecepatan dan jangkauan luas. Dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 2 dan jangkauan tempur lebih dari 3,500 km, Su-57 dapat dengan cepat merespons ancaman serta menjangkau target yang jauh tanpa perlu sering mengisi bahan bakar. Dan yang harus kalian ketahui, julukan predator langit untuk Su-57 bukan tanpa alasan. Dengan kombinasi teknologi siluman, manuverabilitas tinggi, sistem avionik canggih, serta persenjataan yang mematikan, Su-57 menjadi salah satu jet tempur paling ditakuti di dunia. Meskipun masih dalam tahap produksi massal, Su-57 telah membuktikan dirinya sebagai ancaman serius bagi lawan-lawannya di langit. Tak hanya itu, Rusia siapkan Su-57 seri tercanggih pada 2025 untuk skakmat jet tempur AS. Rusia menyiapkan jet tempur generasi kelima Su-57 yang lebih canggih pada 2025 untuk melakukan skakmat pesawat sekelas, terutama dari Amerika Serikat. Rusia memang hanya memiliki satu pesawat generasi kelima bermesin, Su-57.
Memang Rusia memproduksi Su-75 Checkmate sebagai generasi kelima, namun pesawat ini bermesin tunggal. Beda dengan AS yang membangun dua pesawat generasi kelima dengan yang setara meski memiliki karakter berbeda, yakni F-35 dan F-22 Raptor. Sementara Cina juga memiliki dua jenis pesawat generasi kelima bermesin ganda, yakni J-20 dan J-35. Namun Rusia bertekad menghadirkan Su-57 unggul dari pesawat generasi kelima manapun. Bahkan, Rusia kembali melakukan pengembangan Su-57 terbaru di tahun 2005. Su-57 versi terbaru itu bahkan sudah akan diterima Angkatan Udara Rusia, VKS-RF, mulai tahun ini. Demikian disampaikan Direktur Asosiasi Produksi Pesawat Komsomolsk-on-Amur, KNA-APO, Yuri Kondratiev. Dalam kutipan dari wawancara yang dipublikasikan di saluran Telegram, Kondratiev menguraikan prioritas KNA-APO. Lembaga ini akan fokus khusus pada Su-57, satu-satunya pesawat tempur multiperan generasi kelima yang saat ini ada di gudang senjata Rusia. Ia mengonfirmasi, produksi Su-57 sedang ditingkatkan. Ini bukti bahwa Su-57 merupakan pesawat tempur yang semakin penting dalam strategi militer Rusia. Su-57 memiliki potensi yang lebih besar daripada generasi keempat, kata Kondratiev. Mulai tahun 2025, kami akan mulai mengirimkan versi baru Su-57 ke Angkatan Udara Rusia. Tambahnya, versi baru ini diklaim memiliki kecanggihan lebih baik dari sebelumnya dan akan mengalahkan pesawat generasi kelima lainnya, terutama dari As-Sates, F-35 dan F-22 Raptor. Hanya Yuri Kondratiev belum bersedia menguraikan peningkatan spesifik tentang Su-57 terbaru. Meski begitu, spekulasi menunjukkan bahwa iterasi baru tersebut mungkin menampilkan mesin canggih produk 30 atau AL-50F1 yang dapat meningkatkan kinerja pesawat tempur tersebut. Su-57 yang dirancang untuk bersaing dengan F-22 Raptor dan F-35 Lightning II AS membanggakan teknologi siluman mutakhir, kemampuan manuver super, dan avionik canggih. Dengan peningkatan ini, Rusia bertujuan untuk bersaing dengan Barat dalam pertempuran udara. Dalam wawancara tersebut, Kondratiev juga mengutip pernyataan insinyur kedirgantaraan era Uni Soviet yang visioner, Pavel Osipovich Sukhoi, pendiri Biro Desain Sukhoi. Kita tidak boleh berhenti pada apa yang telah dicapai, tetapi harus terus bergerak maju, karena desain penerbangan dengan cepat menjadi usang, katanya menggarisbawahi filosofi Pavel Osipovich Sukhoi. Apa yang sangat baik hari ini menjadi sekadar memuaskan besok. Tambah Kondratiev, saat ini kami harus merencanakan dan menetapkan tugas untuk masa depan, terangnya. Ia memperingatkan bahwa kegagalan mengembangkan lini produk baru dapat menyebabkan hilangnya daya saing, bahkan setelah mendapatkan kontrak yang menguntungkan. Sebab itu, pengembangan Su-57 harus benar-benar cermat dan memberi harapan serta kelebihan baru. Selain Su-57, Rusia juga akan mengembangkan jet tempur generasi 4 Su-35S agar lebih superior. Ia masih dirahasiakan rincian pemutakhiran Su-57 dan Su-35. Yang pasti, Su-5 dan Su-35 akan memiliki peningkatan kemampuan tempur lebih baik. Mulai tahun 2025, kami akan mulai mengirimkan Su-35S dalam konfigurasi teknis baru, sementara pesawat yang sudah beroperasi akan ditingkatkan. Jelasnya, Rusia juga tak melupakan mengembangkan pesawat generasi kelima bermesin tunggal Su-75 Checkmate. Pesawat yang juga disebut T-75 bahkan akan diproduksi massal karena memang diorientasikan untuk pasar ekspor. Su-75 Checkmate diharapkan menarik bagi banyak negara yang menginginkan pesawat generasi kelima dengan harga rendah. Kondratiev menekankan bahwa proyek Checkmate merupakan fokus utama dan merupakan langkah krusial dalam strategi pengembangan penerbangan negara tersebut. Saat ini, persiapan untuk produksi sedang berjalan lancar.